Hizbullah kecam pembakaran Al-Quran sebut sebagai tindakan kriminal menjijikkan. Kelompok Hizbullah mengutuk keras pembakaran Al-Quran yang terjadi di Swedia. Mereka mengecam hal ini sebagai tindakan kriminal yang menjijikkan terhadap agama Islam dan simbol suci Islam. Aksi ini datang dalam konteks rangkaian penghinaan tercela terhadap utusan Allah, Muhammad bin Abdullah, semoga doa dan damai Allah besertanya dan keluarganya, dan referensi umat Islam, simbol dan kesucian mereka. Itu merupakan penghinaan besar terhadap bangsa Islam di seluruh dunia dari timur ke barat. Tidak dapat ditoleransi sama sekali, ujar mereka dalam sebuah pernyataan dikutip di Sabah. Dalam pernyataan itu disebutkan Hizbullah menganggap pemerintah Swedia bertanggung jawab penuh atas tindakan buruk ini. Mereka juga menyerukan tindakan segera untuk menghukum para pelaku dan bekerja untuk mencegah terulangnya kejahatan semacam itu. Kepada pemerintah Islam, referensi, badan, dan institusi Islam, Hizbullah mengajak mengecam pelanggaran besar ini. Setiap pihak diminta bekerja membentuk opini publik global yang akan mencegah pelanggaran serius seperti itu terjadi. Diberitakan sebelumnya, aksi pembakaran Al-Quran dilakukan oleh Rasmus Paludan, pemimpin partai politik sayap kanan Denmark garis keras. Pria yang juga berkewarganegaraan Swedia ini pernah menggelar sejumlah demonstrasi di masa lalu yang juga dengan membakar Al-Quran. Erdogan tidak sudi dukung Swedia gabung NATO setelah pembakaran Al-Quran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bereaksi keras terhadap pembakaran Al-Quran di Swedia. Dalam pidatonya, setelah rapat kabinet, ia mengatakan Swedia seharusnya tidak mengharapkan dukungan Turki untuk keanggotaan NATO setelah protes pada akhir pekan lalu. Dalam protes di dekat kedutaan Turki di Stockholm itu dilakukan pembakaran Al-Quran di Swedia oleh Rasmus Paludan, pemimpin partai politik sayap kanan Denmark garis keras. PBB protes aksi pembakaran Al-Quran di Swedia. Protes di Stockholm pada hari Sabtu terhadap Turki dan keinginan Swedia untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO telah meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Mereka yang mengizinkan penistaan agama seperti itu di depan kedutaan kami tidak dapat lagi mengharapkan dukungan untuk keanggotaan NATO mereka, kata Erdogan. Jika Anda sangat mencintai anggota organisasi teroris dan musuh Islam dan melindungi mereka, maka kami menyarankan Anda untuk meminta dukungan mereka demi keamanan negara Anda. Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billström menolak mengomentari pernyataan Erdogan. Ia mengatakan kepada Reuters dalam sebuah pernyataan tertulis bahwa dia ingin memahami dengan tepat apa yang telah dikatakan oleh Erdogan. Tapi Swedia akan menghormati kesepakatan yang ada antara Swedia, Finlandia, dan Turki mengenai keanggotaan NATO kami, ujarnya. Swedia dan Finlandia mendaftar untuk bergabung dengan NATO sejak tahun lalu setelah invasi Rusia ke Ukraina. Kedua negara bisa diterima sebagai anggota NATO bila semua anggotanya berjumlah 30 negara menyetujui permintaan tersebut. Ankara sebelumnya mengatakan Swedia khususnya harus terlebih dahulu mengambil sikap yang lebih jelas terhadap militan Kurdi yang disebut oleh Turki sebagai kelompok teroris. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan Finlandia dan Swedia siap untuk bergabung dengan aliansi NATO. Namun ia menolak berkomentar apakah pernyataan Erdogan berarti menutup pintu bagi kedua negara itu. Pada akhirnya, ini adalah keputusan dan konsensus yang harus dicapai Finlandia dan Swedia dengan Turki, kata Price. MA Israel minta Netanyahu pecat rekan koalisi.
10 dari 11 hakim Mahkamah Agung Israel berpendapat pidana penggelapan pajak terhadap Ketua Umum Partai SAS, Aryeh Deri, menggugurkan haknya untuk ditunjuk sebagai menteri. Sebagian besar anggota majelis hakim telah memutuskan penunjukannya memiliki kecatatan ekstrim. Sebab itu, Perdana Menteri harus mencopot Deri dari jabatannya, kata hakim kepala saat pembacaan vonis. Deri membangkang dan bersikukuh tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kesehatan. Saya lega, pengadilan memutuskan demikian, biar masyarakat yang melihat dan menilai sendiri, kata ketua partai ultra ortodok itu. Jika mereka menutup pintu bagi kita, maka kita akan masuk lewat jendela. Putusan tersebut diumumkan di saat Israel sedang digoyang polemik terkait reformasi yudisial yang didorong pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Proposal Netanyahu dikecam karena dinilai mengalihkan sebagian kekuasaan pengadilan kepada pemerintah dan memperlemah kemenangan Mahkamah Agung. Pemerintah sebaliknya berdalih ingin mengurangi ketimpangan kekuasaan. Menurut RUU yang diajukan pemerintah baru Israel, parlemen diberi kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung. Netanyahu kini harus memutuskan apakah tunduk pada putusan MA atau berseteru dengan lembaga pengadilan. Pemimpin partai koalisi pemerintah mengecam putusan MA sebagai tamparan kepada para pemilih. Dr. Amir Fuchs, peneliti senior di Israel Democratic Institute, sebuah wadah pemikir di Yerusalem, mengatakan Netanyahu mustahil mengabaikan putusan pengadilan lantaran ancaman hukuman. Apa yang mungkin akan terjadi adalah bahwa mereka akan menggodok legislasi baru di parlemen dalam tempo cepat. Tekanan politik kini terutama datang dari Partai SAS. Sejumlah anggotanya mengancam akan hengkang dari koalisi jika Netanyahu gagal menemukan solusi bagi Deri. Tanpa dukungan ke-11 anggota fraksi SAS, koalisi Netanyahu akan kehilangan porsi mayoritas yang saat ini mencakup 64 dari 120 kursi di parlemen. Jika Aryeh Deri tidak duduk di pemerintahan, maka pemerintahan ini bubar, kata Yaakov Margi, kader Partai SAS. Deri saat itu menjabat Menteri Kesehatan dan sudah direncanakan bakal mengambil alih Kementerian Keuangan. Meski jajak pendapat teranyar menolak penunjukan Deri sebagai anggota kabinet, hari ini menjadi jelas bahwa pengadilan yang tidak dipilih rakyat tidak tertarik pada kompromi dan ingin mengontrol sepenuhnya pejabat publik terpilih, kata Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Saatnya reformasi sekarang juga, pungkas tokoh politik ekstrim kanan Israel itu.